Shalom. Oras Mahadita saludna. Saatnya kita memasuki acara ibadah. Haleluya, terpujilah Tritunggal Kudus yang Maha Esa. Kita berkumpul di tempat ini sebagai rasa ungkapan syukur kita atas anugerah Tuhan. Sebab hari ini kita mengenang akan lahirnya Kristus yang turun ke dalam dunia menebus umat manusia. Sebab firman-Nya berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaran besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagian yang selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Darat. Sekarang dengan penuh sukacita, biarlah semua lidah mengaku dan berseru kepadanya, Sang Raja Damai, atas anugerahnya yang begitu besar. Ya Tuhan, biarlah lidahku berseru-seru akan anugerah-Mu yang begitu besar. Oleh karena itu, di dalam sukacita merayakan lahirnya Sang Juru Selamat, marilah kita memasuki ibadah ini dengan sukacita.
Kita bernyanyi Kidung Jemaat 109 ayat 1-2, mari berhimpun. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah lahir di Bethlehem, kami puji namamu yang kudus, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang, dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Saat ini kami penuh sukacita oleh karena kebaikan-Mu,
sehingga kami merayakan kelahiran-Mu bersama dengan punguan persahutaon dos roha. Kami memohon kepadamu, tumbuhkanlah kiranya rasa satu di antara kami yang telah Engkau limpahkan dalam tanggung jawab, sehingga kami saling menghargai satu sama lain dan menumbuhkan rasa jujur terhadap diri sendiri, terhadap sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Terimalah doa syukur kami di dalam kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan kor dos roha. Nyanyikanlah nyanyian baru. Umat dipersilahkan duduk. Kuasa. Ia menciptakan langit, bumi serta seluruh alam semesta, cakrawala yang luas dan elok, gunung-gunung yang menjulang tinggi, burung-burung yang berkicau dengan merdu. Semuanya menunjukkan keindahan hasil karya Tuhan, karya tangan Tuhan Allah. Bagaimanakah semua ini bisa terjadi? Marilah kita dengarkan liturgi yang pertama. Mazmur 95 ayat 41 sampai 7. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut. Dialah yang menjadikannya dan darat. Tangannya lah yang membentuknya. Masukilah, marilah kita sujud menyembah.
berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya. Dan kawan-kawanan domba tuntutlah tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Mazmur ayat 140 sampai ayat 8 sampai 9. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Mazmur 19 ayat 5 sampai 7. Yang keluar bagikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamar girang bagikan pahlawan, yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia berada sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 2 sampai 4. Allah menceritakan kemudian Allah dan bercakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam, dan tak ada berita dan tak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Mazmur 89 ayat 12 sampai 13. Utara dan selatan, Engkaulah yang menciptakan. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Punyamu lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Mazmur 92 ayat 5 sampai 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, so go it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleighing song. Just get a bobtailed nag, 240 for his speed, then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Kita lanjut ke acara selanjutnya, liturgi kedua, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sirna seketika sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Pembunuhan, perampokan, hawa nafsu, itulah yang kini menguasai hidup manusia. Ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, dan perbuatan-perbuatan daging lainnya telah merusak akhlak manusia. Bahkan persekutuan dengan alam ciptaan telah pudar hanya oleh karena ulah manusia. Bagaimanakah dosa menggerogoti hidup manusia? Marilah kita dengarkan liturgi yang kedua. Kejadian 6 ayat 5-7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Roma 1 ayat 18-19. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Roma 1 ayat 20-21. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Roma 1 ayat 29-30. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan bengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Roma 1 ayat 31 sampai dengan 32. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Roma 3 ayat 14-18. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Selanjutnya kita dengarkan liturgi profesi. Akibat dosa, hati manusia selalu dikuasai iblis. Manusia bersifat egois, menyombongkan diri sendiri, dan selalu mengutamakan keistimewaan dirinya. Marilah kita dengarkan liturgi ragam profesi. Sayur, ayo beli. Akulah pedagang, aku yang paling hebat. Kalau aku tidak ada, kalian tidak bisa makan yang enak-enak, seperti burger, ayam goreng, dan lain-lain. Jadi akulah yang paling hebat. Gol. Aku nih bisa masuk Piala Dunia, aku bisa membawa nama negara. Jadi aku yang paling hebat.
Nilai saya adalah guru, tanpa saya kalian tidak bisa membaca dan berhitung. Tanpa saya juga kalian tidak bisa menulis. Jadi saya yang paling hebat. Oh ya hei kamu guru, jangan merasa bangga atau berjasa. Tanpa aku kamu tidak berbakti. Aku yang membayar kamu, sebab tanpa saya kamu tidak dapat membiayai hidupmu. Jadi saya yang paling benar. Itu merasa oke, saya yang paling dibutuhkan di dunia ini. Kalau kalian sakit-sakitan, saya yang mengobati. Maka hormatilah saya sebagai dokter. Walaupun kalian orang-orang sukses, tetap saja saya yang paling penting. Bekasi, Kalimalang, Bekasi, jauh dekat 5.000. Sembilan yang paling penting dan berjasa. Sebab kalau saya tidak ada, kalian tidak bisa pergi kemana-mana. Jadi jangan sombong kalian. Halo, sekarang transfer saya 200 juta. Saya yang paling hebat karena saya mempunyai segalanya yang saya mau. Jadi kalian jangan sombong. Karena saya yang paling hebat. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku. Pekerjaanku menghibur orang. Di saat kalian bosan, akulah yang menghibur kalian. Akulah yang membuat hari-hari kalian lebih bersemangat. Jadi akulah yang pantas dibenarkan. Horas, maju aja hobu. Isi dong apa jago-jago nih. Patang sama ngeraja ido hui dah. Aku mah nadidokna parhata adat. Manang si raja parhata. Sian gorna pera nadi botamu kan raja. Bah, songona tua-tua udokkan. Sada tabah sada lina 2. Molo tabah 2 opat mah hasilna. Toho mai nadoduk muna alai. Au mah raja parhata anak. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sejenak kita renungkan mengapa kita ada di dunia ini. Kalaupun kita memiliki ragam profesi yang berbeda, itu semua berkat dari Tuhan. Ingatlah saudaraku bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang paling tinggi. Tuhan memberikan kita berbagai ragam profesi dalam kehidupan kita hanyalah untuk kemuliaan Dia. Karena itu hendaklah kita merendahkan diri di hadapannya agar kita ditinggikan Tuhan. Kita bersaudara
kita dengarkan liturgi yang ketiga, kejahatan manusia, yang mengakibatkan manusia jauh serta diusir dari Taman Eden, ternyata tidak membuat manusia bertobat. Peristiwa keberlangsungan manusia dalam kehidupannya di bumi ini juga tidak terlepas dari dosa. Setelah manusia semakin bertambah banyak, jugalah kejahatan yang diperbuat oleh manusia. Bagaimana pandangan Allah tentang dosa manusia yang semakin merajalela? Marilah kita dengarkan liturgi yang ketiga. Kejadian 6 ayat 1 sampai 3. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Dua Raja-Raja ayat 17 8 sampai 9. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa yang telah dihilau oleh Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. 2 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 11. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana, di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan, tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. 2 Raja-Raja 17 ayat 11 sampai 12. Di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan, tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. 2 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai dengan 14. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku, para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Kita surga bergema,
kami undang untuk berdiri. Di saat kita merayakan akan datangnya Juru Selamat ke dunia ini, marilah kita datang ke hadapannya, mengingat dan merenungkan kembali atas sikap dan perbuatan kita selama kita menjalani kehidupan sehari-hari yang melukai hati orang tua, sahabat, dan teman, terlebih-lebih melukai hati Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Aku senantiasa terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan yang dalam dosaku dikandung ibu, aku merasa malu dan berdosa, sebab aku menanggung aib masa mudaku, dosa-dosaku dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Di dalam kesesakan kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Kita lanjutkan bernyanyi buku ND nomor 52 ayat 12 hatuaun. Umat dipersilakan duduk. Tuhan
untuk maju ke depan. Kepada Ketua Panitia Natal kami undang untuk maju ke depan. Kepada Ketua BPH kami undang untuk maju ke depan. Kepada penasehat kami undang untuk maju ke depan. Mewakili Ama Dos Roha kami undang untuk maju ke depan. Mewakili Ina untuk maju ke depan. Untuk jemaat kami undang untuk berdiri. Kita bernyanyi Malam Kudus nomor 54, Kidung Jemaat nomor 92. Bahasa Indonesia kembali ke ayat 1. Malam kudus sunyi senyap, dunia
mengingatnya. Allah tidak mengingat semua kesalahan umatnya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semua diperbuatnya sesuai dengan kehendaknya. Ia telah memanggil dan mengutus para nabi untuk memberitakan nubuat kedatangan juru selamat. Apakah firman Allah tentang kedatangan Mesias yang disampaikan nabi-nabi? Marilah kita dengarkan liturgi yang keempat. Nabi Yesaya 1, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nabi Yesaya 2, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nabi Yesaya 3, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan perkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nabi Yeremia, saya adalah Nabi Yeremia yang akan menubuatkan kepada kamu. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang akan diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Nabi Yehezkiel, saya adalah Nabi Yehezkiel yang datang untuk memberitahukan kepada kamu. Aku akan mengangkat satu gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya, dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan yang mengatakannya. Nabi Daniel, saya adalah Nabi Daniel yang akan menubuatkan kepada kamu. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seseorang seperti anak manusia, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nabi Zakaria, saya adalah Nabi Allah yang bernama Zakaria yang menubuatkan kepadamu. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Nabi Malaiki, saya adalah Nabi Malaiki yang menubuatkan kepada kamu. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Salam, 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 salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam, salam.
Kembali memuji nama Tuhan, kita bernyanyi dari jemaat, pujian jemaat buku Ende nomor 57, Nunga Jupang Muse Hari Pestai. Nunga Jupang Muse Hari Pestai, hatu tubuh di tuata Yesusi, tua doi kerasian surgawi, membantu hitau. Kasana putih dibaka, lebih dari madi jolma, lasi rohani dibaka, kacul maun buse. Kita dengan Tuhan kami, kita soal dan isi. Nanti nomos di para siroai, kebatamai. Bersama putih di bangga, lebih dari mari jolma. Rasi rohani di bangga, kacul maun buse. Dalam kepapahan ia terlahir di tempat yang teramat hina, kandang domba. Itulah tanda kesederhanaan Allah. Namun lihatlah, para ahli perbintangan, orang-orang terpelajar dan terpandang dari timur jauh, datang untuk menyembah sang raja. Harta berharga mereka bawa sebagai tanda penghormatan bagi juru selamat dunia. Marilah kita dengarkan liturgi yang kelima. Lukas 2 ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Lukas 2 ayat 3 dan 4. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Lukas 2 ayat 7 sampai dengan 9. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Matius 2 ayat 3 dan 4, firman Tuhan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias itu akan dilahirkan. Matius 2 ayat 5 sampai 6. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari permulaan akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Matius 2 ayat 9 sampai 11. Setelah mendengar
kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkannya persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Roma 2 ayat 11 sampai 12. Sebab Allah tidak memandang bulu, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia."
bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat pada malam hari yang indah ini Bapak, di mana Tuhan pada saat ini kami dari punguan kami Dos Roha Tuhan yang ada di BCA melakukan Natal pada malam hari ini Bapak, di mana Tuhan acara kami ini boleh berjalan dengan baik. Itu semua atas pertolongan-Mu Tuhan, atas rencana-Mu yang indah bagi setiap kami yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan kami berdoa karena Tuhan banyak saudara-saudara kami, banyak anggota di antara kami yang tidak hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, mereka ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada mereka Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Bapa, mereka ada dalam setiap rencana-Mu, mereka ada dalam setiap perlindungan-Mu Tuhan. Kalaupun mereka dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau sembuhkan Bapa. Ketika mereka beban berat Tuhan, Engkau memberikan kelegaan buat mereka Tuhan Yesus. Sehingga kedepannya Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan untuk merayakan hari di mana hari kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Berkat-Mu Tuhan turun atas setiap keluarga kami Tuhan. Dan kami tidak hanya ingin Tuhan hanya sebagai penonton Tuhan, tapi kami ingin menjadi Tuhan anak-anak-Mu yang diberkati Tuhan, keluarga yang diberkati Bapa, terutama keluarga yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat pada malam hari yang indah ini ya Tuhan. Jikalau kami semua boleh merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Dan api yang sudah kami berikan pada malam hari ini, api yang sudah kami nyalakan pada malam hari ini ya Tuhan, terang-Mu yang ajaib Tuhan Yesus akan kami bawa ke rumah kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Kami tidak sama Tuhan ketika kami datang ke tempat ini, tapi kami akan pulang membawa berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan, berkati kami Tuhan semuanya Tuhan Yesus. Karena pertolongan-Mu sesungguhnya Tuhan, pertolongan yang abadi, pertolongan yang sejati ya Tuhan, yang akan kami berikan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami berdoa buat punguan kami ke depannya ini ya Tuhan Yesus. Engkau memberikan kami hati yang selalu bekerja sama dalam setiap apa yang sudah menjadi rencana kami ke depannya Tuhan Yesus. Berikan kami hati-hati, berikan kami hati yang mau untuk bekerja sama Tuhan, sehingga acara-acara yang akan kami lakukan ke depannya, sehingga apa yang kami rencanakan untuk tahun depan Tuhan, itu boleh berjalan dengan sesuai kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati semua panitia yang sudah mengambil bagian pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kesehatan yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan, itu sudah merupakan berkat yang melimpah, berkat yang tak terhitung Tuhan Yesus. Ketika kami bisa menikmati acara kami ini Tuhan, di mana Tuhan banyak acara-acara yang sudah kami lewatkan Tuhan Yesus, itu semua boleh berasal daripada Engkau, pertolongan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menikmati dengan penuh sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar lagi ya Tuhan Yesus, kalau kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, itu boleh berasal daripada Engkau Tuhan Yesus, tapi kami ingin menjadi pelaku-pelaku pada firman-Mu Tuhan. Kami tidak ingin menjadi hanya pendengar saja Tuhan Yesus, tapi firman-Mu itu akan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, supaya kehidupan kami ya Tuhan Yesus boleh berjalan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan Tuhan acara sampai akhirnya Tuhan, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur, kami boleh bersukacita atas apa yang sudah kami nikmati di hari kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh mendapat hati yang baru, jiwa yang baru, kehidupan yang baru Tuhan, untuk melanjutkan setiap kehidupan kami, yaitu untuk menyongsong tahun 2020 Tuhan, sehingga apa yang kami cita-citakan Tuhan, apa yang kami
inginkan Tuhan itu boleh semua tercapai Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Banyak doa-doa Tuhan Yesus yang tidak dapat kami sebutkan pada malam hari ini Bapak. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami memberikan doa dari hati kami yang paling dalam Tuhan, Engkau sudah memberikan setiap jawaban daripada doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami akan menikmati daripada setiap acara demi acara yang sudah kami laksanakan pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berkata amin. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Firman-Mu, Firman-Mu Tuhan, sama-sama angkat pujian ini. tiada berubah. Amin. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Sekali lagi kita katakan, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku ya Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman.
Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Syukur kepada Tuhan, di sore malam hari ini ibadah Natal ini berjalan. Semua acara diberkati, dan saat ini Tuhan, biarlah Engkau berbicara, pakai hambamu, urapi hambamu, dan urapi kami semua, sehingga apa yang menjadi pesan Tuhan di malam Natal ini bisa kami mengerti, bisa kami terima, dan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Dan lewat pemberitaan ini, biarlah yang lemah imannya menjadi kuat, bangkit kembali. Bahkan yang sakit tubuhnya disembuhkan oleh Tuhan. Dan ada gairah baru, ada semangat baru untuk kami terus di dalam firman Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang berkata amin. Kalau boleh berikan tepuk tangan, silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom, Horas, selamat malam. Ya, di jam saya 18.34. Ya, saya ada waktu 20 menit ya Pak ya. 20 ya, kalau lewat 1 jam begitu ya. Baik, saya ambil waktu sampai jam 7 ya. Saya perkenalkan, nama saya Alfredo Sianturi ya. Ibu Tohamudo Sianturi, siatar belok kiri, himai. Saya jadi pendeta salah jurusan Bapak Ibu ya, jadi salah jurusan ya sudah jadi pendeta. Tapi puji Tuhan, semakin disadari justru menjadi yang terbaik. Nah, hubereng aka bajumu bagakian puang merhilung-hilung sude. Nah, lihat kiri kanan dulu bagakiak ko ba suku josongoni. Ngai berek kamu kiri kanan suku jomu saya ngalunas. Ale isian senyum neng ngalunas sudah ya teh. Pasu-pasu nih Tuhan tuhita. Nah, boronginon, tema kita adalah marsi haholongan ma hamu ya. Sian Yohanes 15 ayat 17. Nah, mari sebentar kita buka Bapak Ibu. Kita mulai dari ayat 9, kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Ya, kalau bisa kita baca bergantian. Sudah ketemu? Buka Alkitab dan seluruh perangkatnya. Baik, kita baca ya. Perikopnya perintah supaya saling mengasihi. Ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 10, silakan Bapak Ibu. Dengan suara keras sama-sama. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Katakan amin. Ayat 12. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Ayat 14, silakan dengan suara keras dan semangat. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16, sekalipun aku dapat berkata-kata semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bapak Ibu tahu artinya ini? Serohani apapun engkau di gereja, mungkin engkau pendeta berat, pendeta tua, pendeta apapun itu, si tua, apapun jabatan, ya, ini berbicara tentang hidup rohani. Bahkan Paulus menggambarkan bahasa malaikat engkau tahu, tapi dikatakan kalau engkau tidak punya kasih, sama dengan gong yang berkumandang. Biarlah engkau menerangi hati kami semua ya Bapa. Engkaulah sumber kasih. Engkau tidak hanya mengatur, memberi hukum, tapi engkau datang sendiri kepada kami, dan lewat Roh Kudus-Mu kami percaya engkau ada di dalam hati kami. Dan Tuhan, biarlah kasih kami kepadamu termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami mulai mengasihi diri kami sendiri, mengasihi suami istri kami, mengasihi anak-anak kami, bahkan mengasihi saudara seiman kami, bahkan kami mengasihi semua orang seperti yang engkau mau. Bahkan kami mengasihi musuh kami ya Bapa. Kalau ada yang menampar pipi kanan kami siap memberikan pipi kiri kami. Terima kasih Bapa, berkati persahutahun Dos Roha ini. Biar semakin hari mereka terus meningkat imannya, dan juga mereka menjadi berkat, menjadi saksi di perumahan BCA ya Tuhan. Bapak terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan kita berkata amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Shalom. Terima kasih Tuhan untuk ibadah malam hari ini. Semua berjalan dengan baik karena anugerah Tuhan.
Tuhan biar Engkau memberkati semua panitia. Salam. Salam Dosroha. Selamat Natal Barjolo Basahat. Sianau Ketua Panitia Natal. Mau lomar bahasa Indonesia orang pola bawah deh. Oke, mau lihat deh. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam perayaan Natal Persau tahun Dosroha, Perumahan Bumi Cikarang Asri dan sekitarnya. Sehubungan dengan perayaan Natal ini, saya mewakili dari panitia untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Alfredo Sianturi. Terima kasih juga kepada para undangan. Terima kasih kepada Bapak penasehat. Terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang menghadiri Natal Persau tahun Dosroha ini. Dari kami panitia Natal juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang menyumbangkan dana maupun donatur, tenaga dan pikiran untuk membantu panitia di dalam mensukseskan kegiatan Natal pada hari ini. Kepada BPH, penasehat yang mendukung kegiatan panitia ini, saya secara pribadi sangat berterima kasih atas kerjasama rekan-rekan sekalian tim panitia Natal 2019. Kami juga panitia Natal berterima kasih kepada semua yang hadir di tempat ini, yang setia mengikuti acara demi acara yang diselenggarakan sampai selesai acara ini. Disadari atau tidak disadari, selama perjuangan mengadakan perayaan Natal ini suka dan duka. Mungkin lebih dari itu, mungkin terjadi kesalahpahaman di antara kita panitia dan teman-teman, baik perbedaan pendapat. Namun kita tahu itu timbul karena adanya semangat yang berbeda-beda. Oleh sebab itu kita tinggalkan itu semua dan bersukacita untuk merayakan hari kelahiran Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Sebelum saya mengakhiri, saya pada sore hari ini, saya selaku ketua panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua yang hadir di tempat ini jika sebelumnya merasa tidak puas dalam pelayanan suasana ini dan fasilitas maupun kata-kata kami yang tidak berkenan di hati saudara-saudari. Saya mewakili panitia, inilah yang bisa kami beri. Kurang lebihnya mungkin rencana masih ada yang belum, tetapi karena memang kami belum sempurna, jauh dari sempurna, semoga di tahun-tahun yang akan datang, di hari-hari yang akan datang, Tuhan semakin memberkati hubungan kita seperti kata Bapak Pendeta tadi, kita bisa melakukan yang terbaik, terutama untuk Tuhan. Akhir kata, kami atas nama panitia Natal Pengumuman Persau tahun Dosroha, Perumahan Bumi Cikarang Asri dan sekitarnya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, Horas. Jadi sambil menikmati panganon dari siapun di panitia, jadi sian kami BPH ala mempersingkat waktu sambil berjalan memahami dengan hormat membaik kata sambutan sambil mengamas panganok kita. Jadi pertama-tama puji syukur sia tuata boy hita marpungu apa di Berinon di Citrain ima acara Natal Persau tahun. Jadi ini dihormati kami Amang Pandita Seturi
tamu undangan nami sian dongan sautan nami punguan satai mardame tupuan marsa di molate di pas tung maulate di pasat kami tua muna damang dainang ka sidena ro di wala berginon di mana lamar pesta ita pasang atau tuata menyambut kelera tuata. Jadi sian hami BPH maduk melate do hami tu hamu panitia ala namar dala do side uloton tegan siang giak ma 7 luanon ahan yang taulah 7 luanon ba selam tenggama. Jadi soal tudungan sautan nami mulai tegodang dia muna amang inang dia roro muna. Jadi songot tema ni Natal tadi berginon marsi holongan mahamu. Jadi hamu ison maksudnya kita namar dongan sahuta, kita namar dongan punguan. Jadi hira ima na boy pasat kami kita saluhna salinai magido maaf kami duna orang lebih maulate godang. Selanjutnya pinasa ma tu bebe tu penasehat songon namaleng kata sambutan sepatah 2 kata maulate. Kalau ni nama si panganon ni ke bisa konsentrasi ma pigi kata sambutan ni penasehat hah? Alai sambil berjalan nang pala masalah. Shalom. Horas madihita sude. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih-lebih untuk melaksanakan Natal punguan Persautaan Dus Roha. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk menyampaikan terima kasih saya kepada yang terhormat Hula-Hulai Amang Padita Siaturi Horsma Amang, yang terhormat Ketua Umum Dus Roha, yang terhormat Ketua Panitia Natal Dus Roha, yang terhormat Badan Pengurus Harian antara lain sekretaris, bendahara, para seksi, serta undangan yang saya hormati dan yang saya muliakan. Tidak kalah penting anak-anak saya yang tercinta, karena di tangan anak-anak ini generasi penerus milenial punguan Dus Roha yang kita cintai ini. Kurang lebih 7 tahun yang silam kita telah membentuk punguan kita Dus Roha ini. Ibaratnya anak SD ya kelas 2 atau kelas 1, kelas 2 SD lah. Namun baru pada hari ini kita bisa melaksanakan dan terlaksana Natal bersama punguan Dus Roha. Untuk itu mari kita sambut lahirnya Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Penebus kita. Seiring dengan perjalanan punguan Dus Roha ini, banyak hal-hal yang sudah kita perbaiki agar punguan ini berjalan dengan baik. Demikian juga ada kekurangan di sana sini. Namun demikian, itu semua bisa kita lewati bersama berkat kerja keras pada pengurus dan didukung oleh anggota Dus Roha ini. Tidak mengenal lelah siang dan malam di tengah-tengah hiruk pikuknya pekerjaan kita. Banyak halangan-halangan, rintangan-rintangan. Namun demikian, karena berkat keteguhan kita semua, Dus Roha bisa berjalan dan terlaksana
Natal pada malam hari ini. Seperti kata orang tua kita yang dulu menyatakan, ai godang do tua laut dus niroha do siban nasau. Itu sudah terbukti pada malam hari ini. Seperti kata Badan Pengurus Harian tadi, banyak hal-hal yang kita saling berbeda pendapat, namun itu semua intinya bisa dipupuk dengan kebersamaan. Silaturahim kita pada malam hari ini bisa 2-3 bulan yang lewat terlaksana Natal kita pada malam hari ini. Ini sungguh luar biasa. Seperti Bapak Amang Pendeta tadi bilang, mungkin ini sebagai dasar bagi kita, tapi itu modal buat kita ke hari-hari yang akan datang. Oleh karena itu mari kita bergandengan tangan di antara sesama kita untuk memajukan demi terwujudnya cita-cita kita. Anggia masongot temani natalong marsia haulongan mahamu sesama hamu songon tersurat di Yohanes 15 ayat 1 itu markite perayaan Natal persauta dosroha say martabat apa maholong dihitakan marsada-sada. Kami dari penasihat menyampaikan pesan Natal kepada kita semua. Mari kita sambut Sang Juru Selamat dengan penuh sukacita, sederhana dan disertai untuk berbagi sesama. Kami tidak lupa juga untuk menyampaikan terima kasih kami kepada semua yang terlibat dalam acara ini, yang tidak mengenal lelah siang dan malam demi terlaksananya acara Natal kita ini. Demikian juga kepada keluarga kita yang belum bisa hadir pada hari ini karena sesuatu hal. Mari kita doakan semoga diberi kesehatan bagi mereka. Sebagai penutup, kami dari penasihat pribadi maupun keluarga menyampaikan selamat Natal buat kita semua. Semoga Tuhan melindungi kita di mana kita tempat berada. Shalom, Horas, Tuhan memberkati.